Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Bu, izin dari kami dari kelompok Mata kuliah perencanaan angkutan. dengan judul Perencanaan Moda Transportasi Kereta dengan Lintas Bojonegoro Yogyakarta. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, biodata penyusun. Yang pertama itu saya sendiri izin taruh nama dia Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIT 20204132 dan rekan saya. Satrio Ija Kristanto dengan NIT 20204141. Izin Bu, dari tugas yang kami kerjakan, kami memilah dan mengelompokkan menjadi beberapa segmen dan bab. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah data wilayah studi, lalu pengumpulan data, land use, kuota zona, pengelolaan data, dan pemilihan moda. Kita masuk ke pertama yaitu latar belakang. Kenapa sih kita memilih judul ini atau memilih judul ini? Karena saya sendiri adalah anak Cepu atau anak Blora. Jadi saya melihat bahwa potensi pergerakan penduduk atau mobilitas penduduk dengan moda transportasi ini memiliki potensi yang besar dari rute zona 1-2 yaitu zona Bojonegoro Cepu ke zona 3-4 atau Solo Yogyakarta. Hal ini dapat saya lihat dari demand penumpang menggunakan bus karena saya lihat mereka sangat antusias sekali untuk pergi ke zona 3-4 karena dalam berbagai alasan seperti bekerja, kuliah, sekolah maupun hal-hal lain. Kenapa kami memilih kereta api? Karena kereta api merupakan suatu moda yang memiliki efisiensi dan ramah lingkungan. Jadi dalam suatu transit atau suatu rangkaian kereta api, mereka dapat mengangkut lebih dari kapasitas dari bus atau moda transportasi lain. Ini sudah yang membuat kereta api menjadi efisien. Selain itu, kereta api juga sangat efektif dan memiliki aksesibilitas tinggi karena mereka dapat mengantar suatu penumpang atau masyarakat dengan ke daerah tujuannya dan tanpa macet dan tanpa gangguan suatu apapun. Karena saya melihat dulu memang ada kereta api Sancaka Utara dari stasiun Solo menuju ke stasiun dari stasiun Surabaya menuju ke stasiun Jakarta melalui lintas utara dan melewati Gundi. Nah, dari hal ini saya melihat bahwa mereka juga memiliki potensi juga besar. Karena saya lihat dari KA Sancaka Utara sendiri ini saat ini memang sudah divakumkan atau difakultatifkan karena COVID. Namun sebelum COVID saya lihat demand dari masyarakat ini juga tinggi menuju ke Solo Jogja ataupun sebaliknya. Nah, seperti yang dikatakan Satrio tadi bahwa dalam studi kali ini kami membagi beberapa zona. Yang pertama adalah zona Bojonegoro, yaitu disebut dengan zona 1. Selanjutnya ada zona 2 untuk Cepu, zona 3 Surakarta atau Solo, dan zona 4 itu wilayah Yogyakarta. Nah, apa sih itu kriteria dari zona 1 atau ciri-cirinya? Nah, yang pertama itu adalah Bojonegoro, merupakan daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 230.706 hektar dan jumlah penduduk pada akhir tahun 2018 menurut data BPS sekitar 1.311.042 jiwa. Yang kedua ada zona 2 yaitu Cepu, merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Blora yang memiliki luas sekitar 48,97 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 77.880 jiwa. Yang ketiga adalah zona Solo atau Surakarta, memiliki luas sekitar 44,04 km persegi dan memiliki penduduk sekitar 522.364 jiwa pada tahun 2020. Yang terakhir yaitu zona 4, Yogyakarta. Nah, Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 km persegi dan memiliki jumlah penduduk sekitar 428.282 jiwa. Nah, pada studi kami kali ini kami menggunakan metode HSI untuk pengumpulan datanya. Ya, apa sih itu HSI? Singkatan dari Home Survey Industry atau survei rumah tangga. Di mana survei ini akan memberikan hasil terkait dengan jumlah pergerakan zona yang dapat dijadikan untuk menggambarkan
pola sebaran perjalanan yang terjadi pada zona studi. Nah, adapun tujuan dari survei wawancara rumah tangga ini yaitu yang pertama untuk mendapatkan data lapangan yang relevan guna mengetahui data penyebaran perjalanan agar dapat mengetahui pola pergerakan perjalanan penduduk serta yang terakhir yaitu memudahkan untuk merencanakan suatu rencana pembangunan. Selanjutnya kita masuki ke land use atau tata guna wilayah. Nah, di land use ini kami membagi dari 4 zona tersebut menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah zona 1 dan 2 kita jadikan satu karena daerah Blora dan Bojonegoro ini adalah saling berdampingan atau sangat dekat atau berdampingan. Nah, di zona 1-2 kami melihat kecenderungan tata guna lahannya adalah untuk pertanian. Namun semakin ke sini, semakin di era globalisasi dan semakin maju, zona ini semakin berubah menjadi zona ke pemukiman. Karena saya lihat ada banyak kuat tarik atau zona-zona tertentu yang menimbulkan demand masyarakat untuk tinggal di zona tersebut. Selain itu di wilayah zona 1-2 juga terdapat fasilitas pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan perkuliahan atau perguruan tinggi. Selain itu juga ada industri seperti pabrik dan lain-lain. Juga ada perusahaan besar di daerah 1-2. Lalu di kelompok kedua ada zona 3 dan 4. Di wilayah ini kami melihat ada banyak potensi yang ada di zona ini. Dan daerahnya tersebut tidak bisa kita pandang sebelah mata. Dan daerah tersebut juga dijuluki sebagai kota pelajar karena memiliki banyak sekali perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang cukup tenar sehingga dapat menarik minat dari masyarakat untuk berkunjung ke kota tersebut. Ini adalah kuartile zona. Kuartile zona adalah suatu hal atau suatu zona yang memiliki ikon atau memiliki ciri khas khusus, memiliki nilai plus untuk zona tersebut yang dapat menarik masyarakat untuk berkunjung dan mengunjungi daerah tersebut. Yang pertama adalah PT Exxon Mobil Cepu, PT Pertamina, PT Sampurna, Universitas Bojonegoro, dan lain-lain. Nah, untuk gambar-gambar ini membantu kita melihat apa sih kuat tarik zona pada zona 1 yang di Bojonegoro, zona 2, 3, dan 4. Lalu kita masuk ke rekapitulasi kuat tarik zona. Kami mengumpulkan data terkait fasilitas pendidikan seperti SD, SMP, SMA, atau SMK, dan universitas. Dari Kopan Zona kami sudah merekapitulasi dan hasilnya seperti ini. Dengan jumlah yang sangat rigid dan sangat konseptual. Maksudnya, pengumpulan data. Dengan menggunakan home survey industry ini akan memberikan hasil yang berkaitan dengan jumlah pergerakan zona dan dapat dijadikan untuk menggambarkan pola sebaran perjalanan yang terjadi. Nah, tujuan dari survei wawancara tadi kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan maksud dari survei wawancara rumah tangga ini adalah untuk mengetahui penyebaran perjalanan yang dilakukan dari zona asal ke zona tujuan yang masih berada dalam wilayah studi. Nah, dari survei yang kami lakukan dengan HSI, itu kami mendapatkan total kurang lebih 50 responden yang mengisi survei kami. Dan didapatkan seperti pada tabel berikut ini. Lalu pengolah data, kami menggunakan metode analogi yang terbagi menjadi 5, yaitu uniform, average, flatter, zero, dan average, dan model statis yaitu model gravity, opportunity, dan model gravity opportunity. Namun di model statis ini kami hanya menggunakan di model gravity. Nah, model gravity itu bagi menjadi 4, yang pertama tanpa batasan, dengan satu batasan dengan zona tujuan C, model dengan 2 batasan. Nah, ini adalah tabel rekapitulasi dari data yang kita ambil dari responden. Nah, di bagian kiri adalah jumlah kendaraan dan di bagian kanan adalah jumlah perjalanan. Populasi ini merupakan populasi dari kendaraan dan perjalanan di suatu zona tersebut. SM merupakan sepeda motor dan M adalah mobil. Nah, setelah kita dapat tabel tersebut, maka kita akan mencari persamaan regresinya melalui scatter plot. Nah, di tabel kiri kita sudah tahu merupakan tabel untuk moda transportasi mobil. Dari hal ini kami dapat melihat bahwa persamaan regresinya adalah Y sama dengan 1,8163 X plus 10,343 dengan R kuadrat 0,416.
Lalu di Sebelah tabel kanan kanan. adalah motor dengan persamaan regresi adalah Y sama dengan min 0,4483 X plus 80,276 dengan R kuadrat 0,0037. Nah, untuk trip production atau bangkitan perjalanannya itu ada dari zona 1, 2, 3, dan 4. Bisa kita lihat dari trip production-nya di sebelah kanan untuk sepeda motor dengan satuan sepeda motor per jam berturut-turut 68,2, 69,1, 66,8, dan 65,9. Begitu juga dengan trip production untuk mobil dengan satuan mobil per jam berturut-turut 18,6, 34,9, 14,9, dan 25,8. Untuk trip attraction atau tarikan perjalanannya kurang lebih di sebelah kanan, tabel yang kanan untuk TA sepeda motor dengan satuan sepeda motor per jam, yaitu berturut-turut 120, 79, 41, dan 29. Dengan total jumlah trip attraction-nya untuk sepeda motor adalah 269,9978. Dan untuk trip attraction mobil di sebelah kanannya dengan jumlah 94,2953. Nah, lalu kita masuk ke metode analogi, yaitu metode uniform dengan rumus TIJ sama dengan KIJ kali E, di mana E adalah growth factor. Kita lalu masukkan rumus tersebut ke dalam matriks untuk moda transportasi mobil. Karena dengan asumsi kami melakukan pengolahan data ini dengan tujuan mencari nilai EI dan EJ yang mendekati 0 atau sama dengan 0. Dengan asumsi bahwa nilai yang mendekati 0 atau sama dengan 0 adalah nilai yang memiliki batas maksimal dari model ini. Kalau kita masuk ke mode motor, sama kita lihat TI-nya sudah mendekati 1, artinya sudah optimal. Lalu kita masuk ke metode kedua yaitu metode average dengan rumus TIJ sama dengan KIJ kali EI plus EJ per 2. Dengan keterangan seperti berikut. Lalu kita masuk ke metode average untuk mobil dengan setelah kita melakukan iterasi sebanyak 30 kali, sudah kita dapatkan nilai EI dan EJ sudah mendekati 0 dengan nilai rata-ratanya sama dengan 0,991042. Hal ini dapat kita asumsikan atau dapat kita indikasikan bahwa model ini dalam iterasi ke-30 sudah mencapai titik maksimal. Lalu kita masuk ke average motor, sama dengan average iterasi ke-30 sudah kita dapatkan nilai EI dan EJ yang mendekati 0. Dengan nilai rata-rata keduanya adalah 1,003908 dan dapat kita asumsikan dan dapat kita indikasikan bahwa model tersebut sudah dapat kita anggap optimal. Selanjutnya kita menggunakan metode Frater. Metode atau model ini mencoba mengatasi permasalahan dari sebelumnya, yaitu metode average. Yang pertama, dasarnya adalah distribusi perjalanan dari satu zona pada waktu yang akan datang proporsional dengan distribusi perjalanan pada waktu yang sekarang. Dan dasar yang kedua yaitu distribusi perjalanan tersebut dimodifikasi dengan faktor pertumbuhan atau E dari zona kemana perjalanan tersebut berakhir. Berikut rumus dari metode Frater dengan keterangan sebagai berikut. Langsung saja kita melakukan perhitungan pada metode Frater untuk moda transportasi mobil. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa untuk nilai yang optimal EI dan EJ-nya itu adalah mendekati 1. Nah, pada metode Frater ini kami menggunakan iterasi yang ke-20. Sehingga bisa dilihat bahwa EI dan EJ-nya ini yang paling mendekati 1 adalah pada iterasi yang ke-20. Selanjutnya untuk moda transportasi motor, sama dengan metode Frater pada mobil, kami menggunakan iterasi yang ke-20 karena menurut kami yang paling mendekati adalah pada iterasi ke-20. Selanjutnya, kita menggunakan metode Detroit. Model ini merupakan penyempurnaan dari dua model sebelumnya, yaitu Frater dan juga average. Dengan rumus TIJ sama dengan KIJ dikalikan EI EJ per E, di mana keterangannya sebagai berikut. Nah, pada perhitungan dengan metode Detroit untuk transportasi moda mobil, kami menemukan bahwa EI dan EJ itu yang paling mendekati 1 adalah pada iterasi ke-20. Dengan jumlah rata-rata EI dan EJ-nya, yaitu 1,00319. Selanjutnya dengan menggunakan moda motor, ditemukan bahwa dengan iterasi ke-10 saja itu sudah mendekati 1 untuk EI dan EJ-nya dengan rata-rata 1,007410.
Lalu kita lanjut ke metode Furness dengan rumus TIJ, KIJ kali YI. Nah, di metode Furness ini terdapat sedikit perbedaan. Contohnya kita implementasikan, di sini ada keterangan dan seterusnya secara selang-seling. Artinya, bila iterasi pertama kita melakukan metode ini ke kanan atau iterasinya ke kanan, maka iterasi kedua kita akan ke bawah dan berkelanjutan seperti itu. Hingga menemukan EI dan EJ-nya sama dengan 1. Iya. Nah, setelah kita masukkan dan mengolah data dan masukkan rumusnya, maka kita dapat melihat bahwa di sini ke iterasi ke-20 metode Furness sudah menunjukkan nilai EJ atau EI yang mendekati 0, sehingga kita dapat asumsikan bahwa model ini sudah optimal ke iterasi ke-20. Selanjutnya kita ke motor, Furness iterasi ke-20 juga sama, sudah kita asumsikan dan kita lihat bahwa nilai rata-rata I dan EJ sudah mendekati 0 atau sama dengan 0, sehingga dapat kita indikasikan bahwa model ini sudah optimal pada iterasi ke-20. Lalu kita masuk ke metode gravity atau matriks waktu. Dengan rumus waktu sama dengan F dikalikan H IJ atau H dari zona asal ke zona tujuan sama dengan E pangkat min beta D IJ. Bisa kita lihat dari sisi sebelah kiri itu ada matriks waktu untuk motor. Berarti untuk dari zona 1 ke 1 itu waktu yang dibutuhkan adalah 0. Begitu juga seterusnya. Di sebelah kanan kita bisa melihat matriks waktu untuk mobil dari zona ke 1, dari zona 1 menuju zona 1 juga membutuhkan waktu 0. Dan yang terakhir itu ada matriks waktu dari zona asal 4 menuju zona 1 membutuhkan waktu 5 atau 5 jam satuan. Dapatkan hasil seperti yang di bawah ini. Yang di bawah. Yang pertama, menggunakan model tanpa batasan atau unconstrained gravity. Nah, model ini tidak diwajibkan menghasilkan total perjalanan yang sama dengan total pergerakan dari dan ke setiap zona hasil bangkitan perjalanan yang tidak perlu. Nah, ini untuk perhitungan moda motor ditemukan bahwa EI-nya dan EJ-nya itu sebesar 0,0046025. Nah, setelah kita melakukan perhitungan dengan mode tanpa batasan dengan average, ditemukan bahwa pada iterasi keempat kita sudah menemukan EI dan EJ-nya itu sudah mendekati 1 dengan rata-rata 1,003757. Dan untuk mobil data awalnya seperti berikut. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, itu pada iterasi ke-10 kita mendapatkan nilai EI dan EJ itu sudah mendekati 1 dengan rata-rata 1,003702. Selanjutnya kita masuk ke model kedua gravity, yaitu dengan model dengan satu batasan dengan rumus sebagai berikut dan keterangan sebagai berikut. Lalu ini adalah awal dari motor dengan nilai EJ dan AJ sebagai berikut. Lalu kita masukkan tersebut dan kita iterasi menggunakan metode average dan kita temukan saat iterasi keempat nilai EI dan EJ sudah mendekati 0 dengan nilai rata-rata keduanya 1,03773 yang mengasumsikan bahwa ini adalah hasil optimal. Lalu kita masuk ke mobil, ini adalah awal, matriks awal. Lalu kita masukkan rumusnya juga sama. Setelah iterasi average ke-10 kita sudah menemukan bahwa nilai EI dan EJ sudah mendekati 1 dan menunjukkan nilai optimal. Lalu ketiga, kita dengan model dengan satu batasan dengan rumus sebagai berikut dan keterangan sebagai berikut. Ini adalah matriks awal motor. Lalu kita masukkan rumusnya, kita tarik rumusnya dan lain-lain sehingga menemukan bahwa nilai EI dan EJ sudah mendekati 0 dengan menggunakan metode average iterasi ke-10. Ini adalah matriks awal mobil. Ini adalah hasil pengolahan data dari matriks awal mobil menggunakan model dengan satu batasan single constraint gravity. Setelah kita iterasi menggunakan average dan iterasi ke-10, maka sudah menunjukkan hasil nilai E dan EJ sudah mendekati 0. Yang keempat adalah model dengan dua batasan atau DCGR dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu dengan menggunakan moda motor. Pada
perhitungan kami ini, kami menggunakan pengulangan dari 1 hingga dengan 31, dengan A1 dengan sampai dengan H4 sebagai berikut, dan juga B1 dan B4 sebagai berikut. Ditemukan bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan model keempat dengan 2 batasan ini, didapati bahwa AI dan EJ itu bernilai 1, dengan EI-nya dan EJ-nya rata-ratanya adalah 0,80043. Selanjutnya untuk mode mobil, kami menggunakan pengulangan atau iterasi hingga 31 seperti berikut. Dan perhitungannya adalah ditemukan bahwa EI dan EJ-nya yang paling maksimal yaitu 0,00189. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan dan mencari matriks asal tujuan menggunakan metode analogi dan graviti, maka tahap terakhirnya kita menuju ke pemilihan mode. Nah, pemilihan mode ini merupakan penggabungan dari metode MAT dan bagian perjalanan, karena otomatis untuk melakukan suatu perjalanan atau suatu mobilitas memerlukan mode yang digunakan sebagai alat untuk membantu pergerakan tersebut. Nah, dari situ kami menentukan ada beberapa variabel untuk menentukan faktor karakteristik perjalanan seperti pergi kerja sebagai variabel usia perjalanan, variabel waktu perjalanan, dan variabel panjang perjalanan. Yang kedua adalah faktor karakteristik pelaku perjalanan seperti pendapatan, kepemilikan kendaraan, kondisi, kepastian komunikasi, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita masuk ke faktor karakteristik sistem transportasi. Jadi dari hal ini semua variabel yang berpengaruh terhadap pelaku perjalanan tersebut adalah masuk ke faktor karakteristik sistem transportasi sebagai berikut, di mana X ini adalah faktor atau variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Tahap 2 kita memasukkan RPP atau rasio pelayanan perjalanan, yaitu kelompok faktor karakteristik kota dan zona seperti jarak dan lain-lain. Selanjutnya pilihan moda. Nah, dalam menentukan suatu pilihan moda, perlu dipahami beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing moda transportasi tersebut. Berikut adalah perbandingan masing-masing antara moda transportasi yang dikutip dari Kominfo. Nah, apa sih kelebihan dari transportasi pribadi atau motor dan mobil? Pertama, yaitu fleksibel dalam hal pelayanan, yaitu selanjutnya pencapaian langsung ke tempat tujuan atau door to door, dan kecepatan tinggi serta rentangnya luas. Dan kemudahannya atau kekurangan maksud kami yaitu perlu adanya manajemen atau maintenance yang terus-menerus. Selanjutnya dapat menjadi sangat lambat sehingga sering terjadi penundaan dan juga pengaruh terhadap lingkungan, yaitu menyebabkan polusi. Nah, setelah kita menetapkan variabel-variabel yang menurut kita dari hasil survei ini mempengaruhi, maka kita akan menguji apakah dari variabel-variabel ini apakah ada keterkaitan hubungan antara variabel-variabel ini, yaitu variabel usia, pendapatan, keluarga, jumlah kendaraan pribadi, ketertarikan, tujuan perjalanan, waktu perjalanan, dan pekerjaan. Nah, dari sini kita menggunakan hasil uji chi-square karena memiliki yang berfungsi sebagai untuk uji hubungan. Jadi jika hasil uji square ini memenuhi kriteria, maka kita dapat simpulkan bahwa semua variabel tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Dan di sini kita dapat lihat bahwa asymptot signifikan dari semua variabel tersebut memenuhi kriteria, yaitu kurang dari 0,05 atau alfa, sehingga dapat kita simpulkan bahwa semua variabel tersebut saling berhubungan. Nah, berdasarkan hasil uji square dapat disimpulkan bahwa semua variabel berhubungan dengan perilaku penumpang kereta api dalam memilih moda yang akan digunakan, antara lain usia, pendapatan, jumlah anggota keluarga, jumlah kendaraan, ketertarikan, jumlah perjalanan, waktu, dan pekerjaan. Atau dapat disebutkan variabel usia dan lain tersebut mempengaruhi secara multivariat. Nah, setelah kita menggunakan uji chi-square, kita menghitung melalui logistik biner. Nah, uji secara parsial dapat disebut juga dengan uji logistik biner atau uji WAL ini, yang digunakan untuk menguji model logistik secara parsial dan lain-lain. Untuk menguji signifikansi variabel pada uji WAL, digunakan nilai signifikan kurang atau kecil dari 0,05 atau 5%. Berikut. Nah, dari tabel di sini kita dapat lihat bahwa
Nilai yang memenuhi kriteria hanya usia, yaitu 0,05. Dari sini dapat kita lihat bahwa bisa kita simpulkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan adalah variabel usia. Nah, uji secara parsial dapat dilakukan dengan uji Wald tadi, yang digunakan untuk menguji model logistik secara parsial untuk menguji variabel dependent terhadap variabel dependent. Dan untuk uji Wald dapat kita lihat dengan kriteria tolak H0 jika nilai Wald lebih dari nilai X kuadrat 0,5 dan lain-lain. Nah, usia responden dengan nilai Wald sebesar 7.857 lebih besar dari nilai X kuadrat 0,5 sebesar 2,706 atau nilai p-value atau signifikansi sebesar 0,05 kurang dari 0,01 yang berarti bahwa hipotesis awal tidak ada pengaruh antara kedua usia responden terhadap pemilihan moda dan perbedaan tersebut, sehingga dapat disebut bahwa variabel bebas usia responden berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pemilihan moda. Nah, berdasarkan interpretasi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat variabel bebas yang berpengaruh signifikan, yaitu usia responden. Nah, oleh sebab itu, untuk variabel maksud perjalanan tersebut dieliminasi dan tidak diikutsertakan pada analisis selanjutnya karena tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku dalam pemilihan moda. Nah, dari variabel tersebut dapat kita lihat bahwa variabel ini memiliki signifikansi yang berbeda-beda. Nah, yang paling signifikan adalah usia, hanya usia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang belum kami teliti, sehingga ini memunculkan ide untuk kami untuk lebih kritis lagi untuk melihat situasi lapangan, apa sih yang membuat mereka lebih menarik atau apa sih yang membuat faktor-faktor apa sih yang membuat mereka mempengaruhi pemilihan moda dari masyarakat terkait moda transportasi kereta api. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, terima kasih.